Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Samas. Selamat malam. Saya sekarang sedang bersama Ketum Paskibar Laskar Kian Santang, Kang Wembi. Siap. Oke. Wilujeng sareng Pak Guru selaku Kabid Pendidikan. Siap. Kita akan mengulas sejauh mana Paskibar dari mulai berdiri gitu ya sampai sekarang. Kita tanyalah bersama-sama dari Kang Wembi sendiri. Silakan Kang Wembi. Awal mulanya berdiri Paskibar itu gimana, Pak? Paskibar berdiri tahun 2005 tanggal 18 September. Kami bertiga anak didik dari almarhum Pak Encep Erong sebagai guru besar dari Perguruan Pusaka Mandiri Siliwangi. Pendirinya adalah Kang Ridwan Setiawan, Dadan Supriyatna, dan saya, Encep Kopi Kurnia. Itu jadi didirikan itu cek Sunda nama susurumputan kan? Gerilya gitu. Dikarenakan ada sesuatu hal saat almarhum nalika harita gaduh organisasi Satria Mandiri Siliwangi di tahun 2001 dibaca jadi terlalu banyak orang yang menjual nama almarhum. Nah, bergerilyalah Pak Abdi. Ya itu kan kita belajar Abdi disacana ku almarhum Abdi merenanya awal asal ramah ningali pergerakan berikut Acil dan tokoh-tokoh yang lainnya lahnya. Alhamdulillah 2005 bari susurumputan akhirnya Abdi nyarios gitu. Bah Widi gitu. Yang naon deui cip. Abdi lebih ke anak muda, Abdi lebih nasionalis dikarenakan begini bro tentang 4 pilar gitu. Berarti secara kepemimpinan lah di Paskibar sendiri itu ya turun temurun tapi jadi bukan turun temurun. Karena begini, apabila organisasi turun temurun, yang tersebut belum tentu. Ya, berarti sifatnya kerajaan kalau begitu ya. Iya. Jadi kenapa dulu Satria Mandiri Siliwangi, Adi Panggurona mah Pusaka Mandiri Siliwangi. Ya, organisasi awalnya itu adalah Satria Mandiri Siliwangi. Kenapa di sini namanya Paskibar Laskar Kian Santang? Jadi Paskibar Laskar Kian Santang itu paguyuban Satria Kian Santang Barisan Reformasi. Nah, dari awal itu. Betul. Ya, reformasi itu kan perubahan. Ya, betul. Lamun di Islam hijrah dari kita tidak baik, ingin baik dan menjadi lebih baik lagi. Jadi tujuan kita itu abdi seueur guru oge kan. Jadi ingin merubah paradigma di mana mindset masyarakat yang menilai organisasi itu adalah premanisme terorganisir. Untuk bisa mengubah itu kan tidak mudah. Betul. Bukan hanya Paskibar sendiri, tapi rekan-rekan organisasi lain juga harus bisa menunjukkan eksistensi bahwa orang lain preman. Berarti pada dasarnya terdorong lah ya. Jadi berdasarkan Paskibar tersebut gitu. Nah dulu diberikan beberapa personil berarti ya? Mungkin 10 atau? Dulu ada sekitar 15 orang. Nah semenjak perkembangan lah dari Paskibar itu sendiri sampai sekarang lah katakan 2022 itu udah mencapai berapa ribu dan berapa cabang lah kalau berapa cabang? Jadi begini. Dilangkahkannya Paskibar ini sebetulnya dari tahun 2018 akhir mulai itu. Jadi 2005 dibikin, 2007 ditaikeun, ditilepan heula. Karena naon? Kan bendera mah ulah ngelebet terus. Kahujanan, keanginan, kapanasan, hancur. Sarua jeung urang ka tiap jelema nangtang terima anu nakol. Kan gitu. Nah, jadi kan yang namanya bendera itu diterbitkan di kesempatan waktu. Geus waktuna gitu kan. Nah, mulai nalika hari teh sakantaran tasyakur binikmat abah teu damang nya 2018 akhir kaping 28 Desember mentelepan. Nyalah ditaikeun deui ku abdi teh. Ieu teh waktu itu masih DP belum untuk Jawa Barat. Tapi karena banyaknya permintaan, jadi berarti DPP full Kapogor izin gitu. Nah, karena banyak permintaan awalnya dari Garut, dan Kota Bandung, akhirnya dibikinlah untuk Jawa Barat. Berarti pusatnya katakan di Jawa Barat lah. Jawa Barat kalau pusatnya di Kota Bandung, gitu kan. Jadi berarti sampai sekarang sudah berapa ribu lah totalnya? Lamun ribu mah ya iyalah 2000 Jawa Barat lah. Betul. Ya. Tapi tidak kalau rekrutmen sagala abres mah pasti. mau berapa ribu insya Allah. Betul. Tapi kan ini saya butuh filter di mana jangan sampai sembarang untuk merekrut anggota. Nah, karena apa? Harus tahu visi misi dulu.
Kalau tidak satu visi, satu misi, satu tujuan, mendingan ulah. Iya, betul. Lebar. Betul. Lebar. Berarti sesuaikan dengan apa yang katakan untuk tupoksi lah, betul. Di dalam ormas Paskibar itu sendiri lah. Betul. Bagaimana menurut Pak Guru? Silakan. Ya, sebetulnya saya juga banyak belajar dari organisasi di Paskibar. Ya. Jadi ada nilai-nilai luhur yang jujur karena saya tidak begitu aktif di organisasi lain, jadi ada nilai-nilai luhur yang sepertinya berbeda. Betul. Dan emang salah satu hal yang harus dimunculkan manakala kita mau menjadi organisasi yang baik, ya kita harus memiliki perbedaan. Hari Sami mah kanggo naon. Nanti unggulnya di perbedaan itu. Ada perbedaan di mana jati diri. ada nilai-nilai, ada nilai-nilai yang memang diperjuangkan di dalam organisasi Paskibar itu sendiri, di antara nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai religius dan keagamaan, kemudian nilai-nilai budaya. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan dan saya lihat ya didorong ada nilai-nilai pengembangan pembangunan ekonomi. Karena suka atau tidak suka, manakala kita hidup berorganisasi tanpa kekuatan ekonomi juga. Betul. Dan, itu dasar lah, betul. Ya, dan itu jujur saja tidak bisa dipungkiri. Jadi masyarakat umum yang selama ini juga merasakan kehadiran Paskibar dengan berbagai macam fasilitas layanan, ya termasuk layanan sosial, itu sudah tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan organisasi itu sudah waktunya jadi menempatkan diri menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perpanjangan tangan dari aspirasi warga. Begitu tadi seperti yang disisir oleh Kang Acil kan udah jelas bahwa kita harus menjadi bagian dari apresiasi penghargaan terhadap bangsa. Karena bangsa ini berdiri bukan begitu saja dan bukan sumbangan dari para penjajah, tapi diperjuangkan oleh para pejuang. Dan sudah semestinya kita sebagai generasi yang mengisi era di mana pada saat zaman berlaku, ya kita harus berterima kasih dengan cara mengisi kebaikan-kebaikan bagi masyarakat. Dan luar biasa di bawah AWP itu bisa dikondisikan seperti itulah. Karena tidak mudah. Kan dalam organisasi itu banyak kepala ya. Betul. Dalam satu kepala juga isinya juga macam-macam gitu. Dan memang dalam satu katakan lembaga masyarakat ya, entah itu LSM atau ormas, ya memang semacam pun Pak Guru sendiri sebagai pegiat pendidikan itu sangat dipentingkan peranannya. Mungkin dari pihak Pak Guru sendiri ya, pegiat pendidikan sangat membantu lah sekali kepada Paskibar itulah dalam tingkat pendidikan Pak. Ya paling tidak kita kan dalam organisasi itu harus menjadi bagian dari support system. Jadi setiap orang tidak bisa berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Artinya harus ada kolaborasi. Jadi pada bagian mana dan kita memerankan di sisi mana itu harus dilakukan. Karena kalau tidak ya jujur aja setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita saling mengisi dengan cara memposisikan diri sesuai dengan kapasitas yang kita miliki seperti itu ya. Mantap. Dan jujur organisasi yang baik itu pasti berada di tangan nakoda yang luar biasa. Ya, itu. Kalau nakodanya tidak luar biasa, begini. Jadi kan apapun yang dikerjakan oleh bukan ahlinya tunggu ganjuran. Jadi seperti halnya kenapa berbicara tentang Paskibar sendiri ini harus dipegang oleh ahli-ahli. Lamun abi ngobrolkeun bab agama, lain ustad, lain kiai. Orang bertanya agama kesalahan jawab. Jadi ada bagiannya. Ada bagiannya kenapa kita membentuk ada majelis kian santang Di sosialnya ada WRC, di budayanya ada guyubnanya. Termasuk nanti tadi sisi ini perekonomiannya yang akan kita bangun betul-betul. Alhamdulillah sekarang kan penyerahan SK untuk para ketua-ketua bidang. Insya Allah saya rasa waktunya 17 tahun ngadeg, nanjer, ngageleung gitu. Tapi katakan secara awal ya Pak. Secara awal. Oke. Siap, mungkin ada yang tambahkan dari Pak Guru dengan Pak KMP? Jadi begini, sebetulnya kalau tidak tahu visi misi mah nantinya sambungannya akan berbeda gitu kan. Betul. Jadi kenapa tadi diawali oleh kalau kita tidak satu visi, satu misi, satu tujuan, lebih baik jangan bersama-sama. Itu dasar dari satu lembaga. Kenapa? Jangan sampai begini. Rekrutmen anggota kadieun KTP, dibikin KTA, dibere KTP, dibere baju, tapi teu ngarti organisasi. Itu banyak betul. Banyak. Karena apa? Ya,
Punten-punten jangan jadi pembodohan. Saya Ya. berharap nanti siapapun anggota, siapapun pengurus, Betul. ini yang akan menggantikan posisi saya. Ya, Betul. ngabangun mah gampang, Laras. mempertahankan Betul. yang susah. Setuju. Kan itu. Ya. Ya. Nah, ayeuna misalkan ngabangun begitu saja terus diantepkeun. Itu tujuan organisasi ke mana? Kan begitu. Kemarin ngobrol di rapat terakhir. Jadi acara ini saya bikin kurang dari 1 minggu. Hari Jumat fix di hotel ini, ya hari Minggu langsung di sini. Ya alhamdulillah, benar Allah. Ini hasil dari apa? Itu tadi dari gerakan sebatang rokok dan dari apa? Dari 100.000 pertama. Ai baheula mah 100.000 pertama tadi pakai tepuguh, kasarakan gitu kan. Pertama. Nah, ini namanya jangka hadean. Jangka hadean itu. Gitu. Mungkin kesana waktu coba berbicara visi misi. Kan ini harus tamat eta Pak Guru. Iya. Bade ayeuna bade engke. Ayo nama sakatana. Jadi begini. Jadi begini Kak. Paskibar itu barisan reformasi, disingkat Paskibar. Nah, Laskar Kian Santang sendiri adalah gardanya dari Paskibar ini. Mempunyai visi misi, maksud dan tujuan. Visi kita ini ingin menjalankan program-programnya 4 pilar. 1 agama, 2 budaya, 3 sosial pendidikan, 4 ekonomi. Nah, bet 4 terus untuk 5. Sosial jeung pendidikan bet dihijikeun. Nah, kan gitu, nanti kita bahas ya. Yang pertama, berbicara tentang agama, tidak ada agama yang mengajarkan tentang ketidakbaikan. Betul. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Kan begitu? Ya. Lamun orang terpercaya ke Allah, mun orang terpercaya ke Rasul, karena penyebar agama yang ada yang diakui nu aya dina Al-Qur'an, kan eta mah rasul-rasul pan eta. Jelas. Ya. Terkecuali yang lain-lain mah itu mah silahkan. Ya. Jadi agama yang akan menjadi rem buat diri kita. Apa salah bener? Betul. Lamun di Islam mah apa halal, apa haram. Betul. Lamun orang hirup ngarumpang, ya eta mah wallahu alamnya. Karena pesan almarhum Abah, Bapak berinya semoga mun hirup hayang salamat we, ulah ngalanggar hukum agama, ulah ngalanggar hukum negara. Setuju, Laras. Gitu. Ya. Ya, matak agamalah yang akan membentuk akhlak seseorang. Ya. Terlepas daripada oknum-oknum. Ya, eta mah keun we kumaha mararanehna. Urang mah ihdinas siratal mustaqim di dieu. Itu. Setuju, Laras. Kenapa ada nu tadi di bidang agama adanya majelis Kian Santang. Ketika dulur-dulur anu di alalajar bageut, di alalajar bener. Tah bagian siraman rohanina ya Ustaz, aya kieu habaib. Nu tadi lamun ku abdi ge ditanya, masantren di mana? Angke salah ngajawab. Betul, ada bagiannya lah, ada bagiannya. Betul, kayak yang tanyakan. Seperti hanya Pak Guru di pendidikan, betul. bagiannya, kan betul. gitu. Ya, Nah, betul. yang kedua adalah budaya. Ya. Budaya itu kebiasaan atau habit. Ya, ngomong budaya mau beres 2 rebo, Laras. mau beres 4 rebo, kan gitu nya. Nah, pasti kudu saya propon lagi sakumaha. Laras. Kami disederhanakan bahwa budaya itu kebiasaan atau habit yang akan menjadikan tadi balik ke attitude, balik tadi situasi apa karakter. Ya. Ya. Jawa Barat mempunyai moto silih asah, silih asih, silih asuh. Terkenal orang Jawa Barat teh sopan santun, ramah tamah, somea hade kasema. Ulah ayeuna ngomong-ngomong budaya tapi teu boga attitude. Tadi teu boga sopan santun. Betul. Seperti punten. Berbicara tentang usia, wepi jeung Pak Guru jauh. Ya. Ya. Tapi adab nu dipakai ke Ya, seorang pimpinan. Saya pimpinan. Betul. Kalau di organisasi. Iya. Tapi saya anak beliau. Iya, betul. Kalau secara, nah itu yang saya pakai. Ya, betul. Bukan berarti ayeuna budak hanya ketua umum misalkan. Iya, betul. Tidak. Kan orang guru mere contoh. Betul. Kan gitu. Laras. Asah asih asuh tadi sinkronkan Ya. dengan bismillahirrahmanirrahim sok sunahkeun kan. Kalayan Asma nyebat asma Allah anu maha welas, naon bedana? Maksudnya? Asah asih asuh dengan Oh iya. sama. Taya beda. Betul Taya sama. beda. Betul. Kelas asin terus. Ulas asih. Iya. Lamun orang hirupnya ahan dedehan, insyaallah salamat. Laras. Insyaallah loba dulur. Eta patokan. Itu patokan. Setuju. Ya. Iya. Nah, matak budayalah yang akan membentuk adab seseorang. Karena kieu
lamun ngobrolkeun adab akang datang rek naon ka dieu. Iya. Pan geus teu boga sopan santun. Betul. Beda ketika orang disebut ciri Iya. orang Sunda, oh iya someah. Itu bukan aku. Attitude. Siap. Adab balik ke Iya, adab. betul. Yang bisa menyatukan Iya. beda budaya, beda Iya. agama adalah sosial, Budaya. pendidikan, ekonomi. Siap. Kan beda budaya di orang tidak semua orang Sunda. Itu betul. Oke. Ya, jadi jangan pernah mengerdilkan Sunda. Ya. Sunda itu besar. Ya, jadi ulah dikerdilkan, Sunda nukis gede Ya. diletikeun. Ya. Hati-hati dengan kepentingan. Karena apa? Berbicara budaya, no tadi banyak penjual dan pelacur budaya Ya. dibanding pecinta, Itu. ya. Dan itu sekarang terjadi. Dan itu Betul. terjadi. Sekarang betul. Dan itu terjadi. Nah, ini tugas kita. Dan Ya. ada tugas Abi, tugas kita. Mari kita bersama-sama Ya. menghimpun. Tapi kekuatannya dadasaran ku akhlak, Ya. dadasaran ku adab. Tuh. Ya. Nah, ngarah orang boga rasa. Ya. Jadi bahasa sosial itu versi Abi namanya adalah bahasa rasa di mana berbicara tentang aya nu gering, ya, aya nu maot dan itu kan bahasa rasa. Iya, iya. Ya. Nah, beda agama, abus ka Immanuel. Iya. Apa mana teu meunang Islam teu? Betul. Ya, kalau salah satu rumah sakit semua pasti diterima. Toleransi lah, betul. Ketika kita berbicara tentang santunan anak yatim, orang bekerja sama, erek jeung Ya. bunda suci, erek jeung mat, itu sangat Betul. bisa. Betul. Jadi bisa berbaurnya, bisa membaurnya itu oleh sosial. Karena patokannya belas kasih itu. Belas betul. kasih Iya, itu. betul. Terus dengan pendidikan, apakah di SMP Pak Guru khusus orang Islam saja atau khusus orang Sunda saja, tidak kan? Iya. Betul. Apalagi berbicara tentang ekonomi. Ya, iya mah tentang rasa, ada sosial mah, ada pendidikan mah berbicara budi itu tadi. Iya. Jelas Pak Guru? Nah, berbicara tentang ekonomi adalah berbicara tentang komitmen. Iya. Jelas deh. Nah, komitmen. Bahasa komitmen di sini, Abi belanja ke akang. Terus Abi untuk komitmen, Abi aya ketelatan, aya akang kan tepal percaya dari kang Abi. Nah, itu. Laras. Matakna setelah ini yang agama, budaya, sosial, pendidikan, ekonomi sebagai penguat. Sebagai penguat. Betul. Agama nak wae ngandeg teh ku harta. Iya, laras. Ya, Laras. erek karuat kumaha lamun ieu na. Setuju. Tapi Ya, kunaon ieu di awal agama. Karena ada dasaran jadi neangan duit teh nu halal atuh nu barokah. Iya, Ulah-ulah sagala didahar. Sing ingat nya ketika orang ngadahar duit anu teu halal, ieu anak pamajikan urang jadi naon ge ka hareupna. Betul. Nah, Kuat kenal di luhur lah. eta Oke. dadasaran ku akhlak, dadasaran ku adab insyaallah. Siap. Betul. Nah itu. Nah, kenapa visi kita itu berdasarkan moto bersatu, berjuang, berprestasi. Lamun orang bisa ngahiji memperjuangkan sesuatu hal untuk kebaikan yang akan menciptakan satu prestasi. Prestasi itu kepuasan. Ya, jika abdi ngadidik murangkali alhamdulillah dari kecil sampai besar akhirnya jadi wakil OSIS. Iya. Itu prestasi bagi abdi. Itu kepuasan sebagai seorang tua yang bisa mendidik anaknya. Pak Guru kamari murangkali wisuda kan prestasi. Ya, betul. Ya, itu tidak bisa dinilai oleh materi. Nah itu kan. Jadi, kenapa tujuan akhir kita adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, lamun orang berlomba-lomba dalam kebaikan, mau boga musuh. Iya. Hah? Setuju, setuju. Ya, tapi dari garis besar, apabila ada orang yang tidak suka ketika kita banyak menjalankan kebaikan, berarti eta teh naon? Jelas. Kunaon Nabi Adam bisa diturunkan ka bumi. Digangguan aku saha? Ku setan. Betul. Ya, Oke. lamun aya jelema teu resep ningali jelema ngalengkeun Iya. kadean berarti eta teh ya kenapa seperti Siap, itu? Betul. Kadang-kadang kita berbuat satu kebaikan, orang akan berbicara bahwa itu pencitraan. Betul? Betul. Siap. Punten. Bahwa mana itu teu bisa leuwih ka urang. Karena siapapun Iya. anu ngomongkeun urang itu kan teu Betul. bener, teu geunaheun. Saya yakin dia itu ada di bawah kita. Iya. Kan gitu. Oke. Ya, nah, fastabiqul khairat geun eta mah. Kumaha maranehna urang mah ihdinas siratal mustaqim, sing yakin kahadean bakal dibalas ku kahadean. Lamun urang ngalengkahkeun ngagampangkeun jalan jang batur, ku Allah bakal digampangkeun. Eta panginten. Oke, berarti Betul. 4 pilar ya. Empat pilar. Agama, budaya, Sosial, sosial, pendidikan, pendidikan, dan sama ekonomi. Itu anu memang 4 poin itu memang dasar sekali lah ya. Dasar sekali lah. Siap. Sakit Oke. tambahan.
Jadi ekonomi di sini, lu tadi kita memakai apa? Ada gerakan sebatang rokok. Ya. Jadi dari kita oleh kita untuk kita. Ekonomi kerakyatan yang kita pakai. Nah, kan gitu kan. Orang ada rokok sabatang 2.000 perak, 2.000 perak dikali 7 hari seberapa? 2.000 kali 7 14.000. Betul. 14.000 kali 4 minggu. Iya. 50 genap kali 100 anggota. Lamun urang Iya. boga anggota 10.000 makmur saya. Jamin. Apabila ini berjalan. Di sini resep tawasu untuk kegiatan agama, untuk kegiatan budaya, nanya. Tah bisa anu maut, bisa anu gering. Bisa anu teu kabeli sepatu, untuk anu kabeli seragam, kantong, buku. Itu bisa anu manfaatkan. Nah, dari sini ekonomi sendiri yang saya harap kumaha cara menciptakan usaha ekonomi produktif. Nah, dan ada satu tujuan di mana bahwa ulah sampaikan ke pengusaha-pengusaha kecil dulu orang teh ngari duit ke Bang Emok. Ya, oke. Ya, kan gitu. Jadi Bang Emok teh ulah diusir. Tapi di garawa, Bang sabaraha ya? Anu kudu dibayar. Nginjemna sabaraha? Taro. Pinjaman dia itu 1 juta dipotong 100.000, kan gitu. Betul. Tapi bayar tetap harus 1.200.000, berarti 300 lebihnya. Nah, dari sana badan orang mah berapa yang sudah dibayar? 200.000. Berarti ada sisa berapa? 700.000. Siap. Ya, tak 700.000 itu orang bayar ke maneh, tak orang mah mau mere leuwih, tak orang mereka bayar ieu pokok. Maneh ulah hadir itu solusi bukan? Solusi. Nah, Betul. ini yang punya hutang jadi anggota kita. Betul. Ikut nu tadi 2.000 sehari. Ya, insya Allah ketika ini sudah berjalan, ya maju, siapapun yang butuh ini bisa bergulir. Nah itu tujuan kita. Siap, mantap. Berarti ibaratnya di sini balik lagi kepada attitude dari keanggotaan katakan pas kita sendiri dan semua kumlah katakan begitu ya dengan fatwa itu. Dan satu poin adalah yang saya tangkap tadi itu adalah saling asah, ngasuh. Oke, itu satu poin. Mungkin ada ditambahkan harapannya ke depan Pak, silakan. Jadi harapan ke depan ini bisa berjalan di semua lini ya. Dari tingkat DPP, DPD, DPC dan PAC ini harus bisa lebih menyebar ke masyarakat, harus lebih bermanfaat untuk masyarakat. Fasilitasi sebagaimana bahwa organisasi itu adalah penyeimbang kinerja pemerintah. Jadi bukan hanya mengkritik tapi harus ada solusi. Jadi percuma kalau kritisi saja tapi tidak ada solusi. Fasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan kita, bantuan masyarakat oleh kita. Seperti halnya bisa mayar ke rumah sakit kumaha carana ya. Nah, hal seperti itu yang sudah kita laksanakan, kita lakukan. Da ari ngobrol bisa terpercantat. Ya. Kita lihat saja di lapangan, Pak Guru uningan ku anjeun. Siap. Ya, alhamdulillah sudah meskipun ambulan hiji, eta teh ambulan teh kan biasa, terus. Ambulan teh ambulan jak usaha abdi. Ya, mau abdi di brand karena saya ingin berbuat kebaikan. Terus, oke. Kenapa? Kita semua pendosa, hayang untuk beramal. Iya. Eta Kang. Siap. Oke, itu warga Samas perbincangan tadi luar biasa sangat isinya daging semua begitu. Yang satu hal yang saya tangkap dari dan bukan satu pesan lah itu adalah saling asah, asih dan asuh. Kapan kita laksanakan kalau bukan sekarang? Oke, selamat malam. Siap. Dulu bisa kan sambil. Siap. Guru waktu nuhun pisan. Saudara bela.